Halo semuanya, gue Kepo, selamat datang di Kepo Films. Di video kali ini gue mau ngobrolin, mungkin sudah dilihat juga ya, dua barang di depan ini. Ini adalah Sony Alpha 6000 dan lensa Sony 18105 f4 E-mount. Gue mau ngomongin dua barang ini karena menurut gue ini adalah rekomendasi yang paling cocok untuk kalian yang mau masuk ke dunia fotografi. Kenapa? Karena yang pertama, harganya sudah cenderung murah, dan yang satunya punya value for money yang cukup tinggi bagi gue. Yang pertama, Sony A6000. Sony A6000 adalah kamera APS-C dari Sony yang sudah rilis, kalau nggak salah dari 2014 ya, jadi sudah 6 tahun. Dan ini adalah lensa Sony 18105 f4. Ini adalah lensa yang menurut gue punya value for money karena fleksibilitasnya yang oke, kualitas gambar yang oke, dan build quality-nya yang oke. Dan itulah alasannya kenapa gue bilang ini adalah rekomendasi untuk kalian yang pengen terjun ke dunia fotografi, khususnya yang pengen nyobain kamera Sony, atau mungkin yang bingung nih mau pakai brand apa gitu. Kedua barang ini gue dapat dengan harga bekas, tapi menurut gue masih oke. Boxnya gue pindahin dulu ya. Kamera Sony Alpha 6000 ini gue dapet di harga kalau nggak salah 4,3 juta bekas, dan shutter count-nya masih sedikit, masih di bawah 10.000, dan lensa ini gue dapet di harga 4,5 juta. Jadi kalau di total ini keduanya kurang lebih 8,8 juta, bahkan nggak sampai 9 juta rupiah. Tapi dengan kombinasi Sony A6000 dengan lensa 18105, menurut gue itu udah cukup banget untuk kalian yang baru mau start ke dunia fotografi atau videografi. Sony A6000 ini adalah kamera yang sudah sangat amat populer ya, bahkan sampai sekarang masih banyak yang mencari, padahal sudah rilis 6 tahun yang lalu. Karena dengan harga yang kalian dapatkan, kalian bisa dapat mirrorless dengan bodi yang kecil, namun kalian mendapatkan fitur yang sangat amat luar biasa. Kita omongin sebelumnya, yaitu kelebihan dari Sony A6000. Sony A6000 ini punya bodi yang kecil banget nih, cuma segenggam tangan gue, tapi memiliki resolusi 24 megapiksel, punya sensor yang cukup besar yaitu APS-C, punya sensitivitas cahaya yang bagus, autofokusnya cepat dan akurat, serta yang terpenting harganya udah murah sih. Selanjutnya lensa Sony 18105 f4. Ini lensa tempur banget. Menurut gue ini punya bodi yang cukup kokoh ya di harganya. Ini gue beli dengan harga 4,5 juta bekas. Punya aperture yang konstan dari 18 mm ke 105 mm tetap f4. Punya focal range yang panjang tergolong sapu jagat dari 18 mili ke 105 mili. Itu kalau diekuivalenkan ke lensa full frame itu sekitar 27 sampai 152,5 mm internal zoom. Jadi kalau kalian melakukan zooming, lensa ini nggak akan maju. Yang maju adalah elemen yang ada di dalamnya saja. Kalau bodinya itu tidak akan maju ke depan seperti lensa zoom pada umumnya. Namun kamera dan lensa ini gue baru bisa merekomendasikan kalau kalian bisa dapat dengan harga yang lumayan oke. Karena ini pertama kali launching 10 juta sama lensa kitnya, anggaplah 9 juta body only, dan ini lensanya harganya 7 juta. Yang dimana di total sampai 16 juta. Tapi mungkin sekarang harganya sudah berkurang. Tadi gue dari riset juga, ini barunya sekitar 5,7, ini barunya sekitar 5,5. Jadi kalau di total itu 11,2, 11,3 lah. Sekarang tinggal keputusan kalian aja nih, kalian mau membelinya baru atau bekas. Kalau gue sih lebih memilih bekas ya, toh ini adalah kamera lama dan lensa ini menurut gue cukup kuat. Lumayan kan, bisa irit 2,5 juta itu udah bisa ngebeli lensa baru lagi. Tapi itu kembali kepada kalian ya. Oke, gimana coba kalau kita pasangkan kamera ini dengan lensa ini ya. Nah, jadi begini, kalau kamera A6000 ini dipasangkan dengan lensa 18105. Banyak teman-teman gue yang ngira ini lensa yang mahal karena bentuknya lumayan gede, apalagi kalau dipasangin hoodnya nih kayak kamera profesional banget ya. Tapi emang kebanting dengan bodinya A6000 karena bodinya lumayan kecil. Jadi menurut gua kombinasi Sony A6000 dengan lensa 18105 itu merupakan kombinasi yang sangat cocok untuk kalian yang ingin memasuki dunia fotografi, khususnya kalian yang consider pengen ngebeli kamera Sony. Namun ada sedikit kelemahan yang mungkin bisa gua share sedikit ya di Sony A6000 ini. Baterainya lumayan cepat habis karena ini bodinya kecil dan baterainya emang kecil juga. Terus kamera ini jika digunakan di outdoor ya, khususnya dalam merekam video, gue lumayan sering mendapat case overheating kalau ngerekamnya lama. Oke, makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Mungkin di episode selanjutnya akan gue buat review khususnya dalam 2 paket komplit ini. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Silahkan komentar jika ingin memberikan kritik, saran, atau rekomendasi. Dan jangan lupa subscribe ke Kepo Films. Thank you.